Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Aulia Afrilian dengan NIM 24338059. Saya berasal dari kelompok 2 dan anggota saya sendiri. Baik, saya akan menjelaskan pengenalan ICA LSTM, analisis komponen independen dan memori jangka pendek. Baik, kita akan memperkenalkan apa itu ICA, yaitu metode gabungan yang inovatif untuk pengolahan sinyal dan data berurutan. ICA sebagai profesor fitur mengekstraksi komponen sinyal independen, membersihkan data dari noise yang tidak relevan. LSTM untuk mempelajari sekuensial, memodelkan dependensi jangka panjang dalam data deret waktu, meningkatkan akurasi prediksi. Tujuan utamanya adalah meningkatkan akurasi prediksi atau klasifikasi sambil mengurangi dampak noise. Nah, lanjut. Apa itu Independent Complexity Analysis? Pertama, pemrosesan sinyal. Teknik statistika untuk memisahkan sinyal campuran menjadi komponen sumber yang independen secara statistik. Yang kedua itu Blitzscore separation, digunakan secara luas dalam skenario di mana sinyal sumber tidak diketahui atau tidak dapat diukur secara langsung. Yang ketiga itu pengurangan noise efektif, sangat efektif dalam menghilangkan noise atau artefak yang tidak diinginkan dari data sinyal yang mentah. Output dari ICA adalah sinyal yang lebih bersih dan siap untuk diproses oleh model pembelajaran mesin. Selanjutnya kita akan memahami Long Short Term Memory (LSTM). Jenis khusus RNN. LSTM adalah varian dari Recurrent Neural Network yang dirancang untuk menangani masalah dependensi jangka panjang. Yang kedua yaitu mengatasi vanishing granite. Itu berbeda dengan RNN tradisional. LSTM adalah secara efektif mengatasi masalah vanishing granite, memungkinkan pembelajaran pola dari urutan data yang panjang. Selanjutnya arsitektur gerbang utama. Tekniknya forget get, menentukan informasi apa yang harus dibuang dari sel memori. Input get, mengontrol informasi baru yang akan disimpan ke dalam sel memori. Yang ketiga, output get, yang menentukan nilai output yang berdasarkan sel memori yang diperbarui. Selanjutnya, sinergi itu ICA dan LSTM. Peran ICA yaitu yang membersihkan sinyal mentah, mengekstraksi fitur independen yang lebih bermakna. Yang ketiga, mengurangi dimensi dan kompleksitas data. Yang kedua, perannya LSTM itu memodelkan dependensi waktu yang kompleks, menangkapkan pola jangka panjang dalam data sekuensial. Yang ketiga, mengatasi tantangan data deret waktu. Gabungan ICA dan LSTM menghasilkan model yang superior. Yang pertama, lebih akurat, peningkatan signifikan dalam kinerja, prediksi, dan klasifikasi. Yang kedua, lebih stabil terhadap noise. Sinyal yang dibersihkan oleh ICA membuat LSTM lebih tangguh terhadap gangguan. Yang ketiga, pola kompleks, kemampuan yang lebih baik untuk mengidentifikasi dan mempelajari pola tersembunyi. Arsitektur alur ICA LSTM yaitu input, proses, ICA LSTM, full code, yaitu setiap tahap dalam alur ini berkontribusi pada peningkatan kualitas data dan pembelajaran model. Ini adalah hasil dari eksperimen data atau menguji batas yang ini terdiri data gabungan seperti HBR, Hit-Bird Write, HBL, Hit-Bird Live, HBMDE, Hit-Bird Mix Decomposite. Yang keempat yaitu data normal atau stabil, HBL, Hit-Bit Live saja. Tujuan pengujian menganalisis proses model ICA LSTM dalam menghadapi dua skenario data yang berbeda. Satu, seberapa baik model menangani kompleksitas dan noise dalam data gabungan. Yang kedua, bagaimana perbandingan akurasi dan stabilitasnya dengan data normal yang lebih mudah. Kelebihan dari integrasi ICA LSTM. 1. Sinyal lebih bersih. ICA secara efektif menghilangkan noise, menghasilkan data input yang berkualitas tinggi untuk LSTM. Yang kedua, pembelajaran data berurutan optimal. LSTM mampu menangkap pola waktu jangka panjang secara akurat dari sinyal yang telah dibersihkan. Yang ketiga, pengurangan noise superior. Kombinasi ini memberikan
resistensi yang lebih baik terhadap noise dan artefak dalam data. Yang keempat, akurasi tinggi. Mengungguli model LSTM mandiri dalam tugas prediksi dan klasifikasi. Aplikasi nyata dari ICA LSTM: 1. Analisis sinyal biomedis, deteksi anomali pada ECG, EEG, dan sinyal detak jantung untuk diagnosa dini. Yang kedua, prediksi kondisi kesehatan, yaitu memantau dan memprediksi perubahan kondisi pasien berdasarkan data dan data sinyal berkelanjutan. Ketiga, pengenalan suara lanjutan, meningkatkan akurasi pengenalan suara dalam lingkaran bising atau kompleks. Yang keempat, deteksi anomali, mengidentifikasi pola tidak biasa dalam data sensor, keuangan, dan atau jaringan. Yang kelima adalah prediksi deret waktu, proyeksi konsumsi energi, pola cuaca, dan data sensor LOT dengan presisi lebih tinggi. Baik, kesimpulannya adalah ICA adalah pembersih dan pemisah sinyal. Mengekstraksi fitur independen yang bersih, esensial untuk input model yang berkualitas. LSTM yaitu pembelajaran pola waktu, mampu menangkap efisiensi jangka panjang dalam data sekuensial yang kompleks. Yang ketiga, ICA LSTM model lebih unggul, menghasilkan akurasi tinggi, stabilitas terhadap noise, dan kemampuan pemrosesan pola yang superior. Proses selanjutnya kita beralih ke pengodingannya. Baik, sini adalah pengodingan pada Google Colabs. Codingnya sudah diberikan oleh Ibu Prima. Nah, sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana pengodingan tersebut. Sebelumnya, Ibu telah memberikan data-data kepada kami. Setelah itu, saya telah memisahkan data-datanya seperti data gabungan HBL, data gabungan HBMDE, data gabungan HBR, data gabungan normal HBL aljabar linear. Nah, setelah saya masukkan data itu tersebut ke dalam codingan tersebut, dapat kita lihat menghasilkan data-datanya seperti ini. Yang seperti yang terlihat data-datanya. Nah, sini kita memulaikan dengan data normal. Nah, inilah hasil dari data normal. Data gabungan dari HBL, HBM, HBR, dan lain-lain. Lanjut seperti ini. Nah, inilah hasilnya seperti MSE normal, MSE fault atau per file, terus histogram MSE per fault type, dengan lanjutnya erosi kurva. Seperti yang kita lihat, seperti ini yang saya dapatkan dari hasil waktu dari 7 ke 14 detik. Nah, selanjutnya di pro training and validation loss, saya mendapatkan hasilnya model loss over epoch, yaitu yang mana warna oranye ini adalah validation loss dan biru ini training loss. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya ke KMSE-nya itu reconstruction error. Maka saya mendapatkan hasilnya seperti ini dengan data normal sampai dengan di hasil 1 0, atau di antara 1 dengan 1,5 sama dengan data HBL-nya, HBMDE dan HBR-nya. Nah, lanjut ke FFT visualization. Nah, seperti ini hasil codingannya, menampilkan FFT data normalnya, HBL normalnya seperti ini. Dimana di minus 1000 dia naik ke atas, lanjut turun ke bawah. Selanjutnya ini FT of 1 atau HBL. Nah, datanya seperti ini juga di amplitude. Selanjutnya di FFT of 2 HBMDE-nya dapat dihasilkan seperti ini, kurvanya stabil. Itunya selanjutnya di HBR seperti ini juga. Lanjut ke visualisasi ICA components. Nah, seperti inilah hasil darinya. Ini adalah hasil semua dari data yang saya dapatkan menit 0,7 di detik 7 sampai ke detik 14. Seperti yang kita lihat seperti ini. Lanjut ke bawah. Nah, ini adalah coding-codingannya yang kita gabungkan dengan data Excel yang kita pisah-pisahkan. Nah, ini data normal HBL aljabar linearnya seperti ini, gabungan HBL,
gabungan HBMDE, gabungan HBR. Nah, selanjutnya yaitu calculation and visualization conversion metric. Nah, seperti ini hasil codingannya. Mendapatkan hasil seperti ini. Data normal HBD, HB data, HBL data, HBEDE data, dan data HBR. Prediction tabel. Ini prediksinya. Nah, lanjut. Nah, ini hasilnya performance metric versus total. Seperti ini yang saya dapatkan. Datanya menunjukkan dari atas ke bawah. Nah, sekian yang saya dapatkan dari hasil codingan di Google Colabs. Sekian video presentasi saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.